Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Arifin akan mengajak kalian melihat progres pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kali ini posisi gue ada di Jakarta Pusat yang sedang ada event Car Free Day ataupun HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Dan kali ini gue bakal ngajak kalian untuk melihat progres pembangunan halte Transjakarta yang belakangan ini sangat masif sekali dilakukan oleh Pemprov DKI untuk melayani masyarakatnya lebih baik lagi. Dan ini di depan kita adalah halte Transjakarta, halte Sarina mungkin ya, akan dinamakan halte Sarina karena di sekitar Sarina ataupun halte Bawaslu. Dan kalau kita melihat teman-teman, topping off-nya ini sudah mulai terpasang ya, ataupun bagian atap-atapnya sudah mulai terpasang kalau kita lihat. Dan tangganya pun sudah, tapi belum terpasang guardrailnya ataupun pagar pengaman dari tangga itu sendiri. Dan utilitasnya ataupun kabel-kabelnya kita lihat sudah mulai dipasang ya. Ductingnya kalau kita lihat sudah ada ductingnya ataupun tempat kabelnya sudah mulai terpasang teman-teman. Dan sepertinya JPO yang ini sebentar lagi akan musnah ini. Diganti dengan halte Sarina ini. Dan oke, kita lihat, gue sampai nggak ya, bentar ya, gue liatin bagian dalamnya ya. Oke, hanya kalian yang bisa lihat teman-teman. Itu bagian dalamnya. Aduh, udah ya, pegel ya. Dan kalau kita lihat, iya, bagian topping off-nya sudah terpasang semua ya, sepertinya. Dan utilitas dari pipa-pipanya, kabel-kabelnya juga sudah mulai terpasang ya. Dan batakonya juga sudah ada beberapa yang terpasang teman-teman. Sangat cepat ya pembangunan halte ini, hanya butuh berapa bulan hingga saat ini sudah sekitar 60%-an ya. Dan gue bakal ngajak kalian sampai di Bundaran HI. Dan ini kita sebentar lagi akan sampai di halte yang kedua, ataupun ini sepertinya halte utama ya. Di Jalan Sudirman Tamrin ini. Dan kalau yang ini sepertinya topping off-nya belum terpasang ya teman-teman. Nanti kita lihat lebih dekat lagi. Yes, ini topping off-nya masih belum ya, masih malu-malu nih topping off-nya nih. Masih hanya beberapa tempat aja, nggak full seperti di halte Sarina ya. Iya, belum full ini teman-teman, masih
belum terpasang topping off-nya. Dan yuk kita sedikit nengok ke dalam, melihat pembangunan halte ini sendiri. Tapi sebentar, ada Transjakarta. Dan halte ini dia terintegrasi dengan MRT, teman-teman. Ini pintu masuk MRT, turun ke bawah, teman-teman, di jalan MH Tamrin ya, ataupun Sudirman. Dan sebentar, saya lihatkan dulu bagian dalamnya ya. Nah, sebentar. Nah, untung tinggi gue 190, jadi dapat lah ya. Dah, ada seperti itu kondisinya bagian dalamnya. Dan kalau kita lihat rangka-rangka desainnya sih sudah mulai terpasang ya, dan sangat futuristik. Jadi ini nanti teman-teman digadang-gadang menjadi halte termodern yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia mungkin ya. Termodern. Jadi kita tunggu saja aksi-aksi dari para pemimpin kita dalam mendesain setiap daerahnya. Seperti ini bagian dalamnya. Masih penuh rangka-rangka ya. Oh, ada backcasting tuh kayaknya tuh. Dan kalau kita lihat bagian utilitasnya, itu kabel-kabel, pipa-pipa sudah mulai ya, teman-teman, sudah mulai terpasang. Kita pindah ke sisi lain dari halte ini. Halo guys. Bocil-bocil. Dan desain dari pagar-pagarnya ini sudah mulai terpasang ya, teman-teman, kalau kita lihat. Jadi nanti ini bentuknya seperti kapal Titanic, teman-teman, di pelatarannya ya. Iya, topping off-nya bagian atas ini di sisi sini. Berarti pengerjaannya lebih cepat di depan Sarinah. Mungkin mungkin teman-teman, struktur ataupun desain dari halte Transjakarta ini mungkin lebih rumit, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan ini kayaknya panjang juga sih ya. Ini lebih panjang daripada halte di Sarinah ini, teman-teman, kalau kita lihat. Dan inilah Bundaran HI atau Bundaran Hotel Indonesia.
seperti inilah kalau dari jarak jauhnya teman-teman. Bentuknya sangat bagus ya progresnya. Ini sih yang gue tahu ditargetkan itu akhir bulan September atau awal-awal bulan Oktober. Dan kita dukung terus pembangunannya teman-teman. Nah, ini dia yang gue suka nih. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Bagi siapa yang melanggar dikenakan denda maksimal Rp500.000. Dan di sini banyak teman-teman dari Satpol PP dan juga dari pihak polisian untuk mengatur atau mengamankan event Car Free Day ini ataupun HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Dan tetap terapkan protokol kesehatan demi Jakarta yang sehat, aman, dan nyaman. Terima kasih. Dan ini adalah halte yang ketiga yang direvitalisasi di kawasan Sudirman Tamrin. Sebenarnya ada 4 teman-teman. Satu lagi itu di Duku Atas. Cuma Duku Atas itu agak jauh, jadi gempor juga sih kalau jalan kaki. Jadi mungkin lain waktu kali, atau gue pakai drone. Gue udah beli drone. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang mau membeli drone ataupun alat-alat ngevlog, kalian bisa ke Hugo Store. Di sana Hugo Store itu menyediakan alat-alat vlog cukup lengkap. Dan untuk drone-dronenya juga sangat berkualitas. Dan gue menggunakan drone Autel Evo 2 Pro. Kenapa gue pakai drone Evo 2 Pro? Karena sinyalnya ini sangat kuat sekali, dia sampai 5,8 GHz. Dan juga baterainya dia terbesar di kelasnya, dia 7100 teman-teman. Terus obstacle-nya juga bagus, dia 360 derajat menghindari obstacle-nya. Terus harganya jauh lebih murah teman-teman daripada sekelasnya. Gue ini menjelaskan secara konsumennya teman-temannya. Gue nggak di endorse sama hotel, jadi gue menceritakan apa adanya yang gue rasain dari hotel ini. Dan kekurangan dari hotel ini, yang khusus yang Evo 2 Pro yang gue rasain cuma satu sebenarnya teman-teman. Evo 2 Pro ini dia nggak mempunyai tombol sinematik. Kalau di GA itu kan dia ada 3 tombol tuh, yang sport, normal, sama yang sinematik. Nah di hotel ini sendiri menurut gue cuma satu kekurangannya. Yang khususnya Autel 2 Pro ya, itu dia nggak ada settingan buat sinematik. Jadi betul-betul itu kayak pedal gas jatuhnya. Jadi betul-betul kita mainkan joysticknya kita seperti itu.
Tapi selebihnya gue tetap memilih Autel teman-teman, karena Autel ini baterainya yang cukup kuat dan kualitas gambarnya juga cukup bagus. Kalian tinggal menambahkan kontrasnya sedikit, itu akan menghasilkan gambar yang sangat berkualitas. Oh ya, kan maunya naik molor dia. Dan sangat rekomendasi banget deh ini Autel Evo 2 Pro. Dan juga Hugo Store itu salah satu toko andalan gua kalau beli alat-alat vlog. Dan untuk kalian yang para vlogger, kalian bisa mengajukan ke Hugo Store bahwa kalian seorang konten kreator atau vlogger. Nanti tim dari Hugo Store akan melihat channel kalian, ataupun mereka akan seleksi dulu. Dan itu hal yang normal ya teman-teman ya. Apa yang kita terima itu harus kita seleksi dulu, jangan sampai kita main terima aja, karena banyak channel-channel itu hanya mengumbar kebencian aja. Dan akhirnya waktu itu hari gue alhamdulillah gue dapat potongan yang cukup besar, dan pasti kalian kepo kan besarnya berapa. Udah pokoknya kalian ke sana aja, insya Allah kalian akan mendapatkan harga spesial kalau memang channel kalian itu bermanfaat dan masuk kategori untuk mendapatkan special price dari mereka. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan kita melihat suasana Car Free Day dan pembangunan halte Transjakarta yang sangat masif sekali. Terima kasih kepada Pak Anies Baswedan yang telah menata Jakarta sebaik ini. Terima kasih kepada Pemprov DKI yang telah melayani masyarakatnya sangat baik sekali. Dan terima kasih kepada para insinyur-insinyur kita, para pekerja kita yang telah membangun Indonesia sangat baik sekali. Yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional maupun proyek-proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju teman-teman. Untuk kalian yang masih saja mengubar ujaran kebencian, stoplah kalian semuanya, karena kalian itu bisa menjadi salah satu penghambat pembangunan yang ada di Indonesia teman-teman. Kalau kalian masih menghujat pemerintah. Kenapa gue bilang sebagai penghambat? Karena otomatis image Indonesia itu pasti jelek, karena masyarakatnya sendiri menghujat pemerintahnya. Dan di sini gue nggak melarang kalian untuk mengkritik, monggo silahkan kalian mengkritik pemerintah. Kalau ada yang salah menurut pandangan kalian, monggo silahkan. Tapi tolong kritiklah dengan cara yang baik, cara yang sopan, karena memang mengutarakan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai I. Itu hak-hak kalian ataupun hak-hak kita menyampaikan pendapat kita, hak berkumpul, hak menyatakan pendapat segala macam di situ. Tapi kita nggak boleh kebablasan teman-teman, jangan sampai karena pasal tersebut kita kebablasan, yang saat ini sudah menurut gue sudah hampir kebablasan karena sudah maki-maki isinya. Dan di pasal 28 Undang-Undang Dasar itu dibungkus dengan pasal 28J. Nah, di situ kewajiban-kewajiban kalian untuk menghormati kepribadian orang, kehormatan orang, agamanya orang, kalian harus hormati. Jadi bukan demokrasi yang kebablasan gitu loh. Dan gue jujur setuju dengan adanya undang-undang IT teman-teman, karena itu salah satu bentuk ikhtiar pemerintah kita untuk memfilter ucapan-ucapan yang mengundang ujaran kebencian teman-teman. Jadi yuk kita bermedia sosial yang baik, dan mumpung ini nyawa juga masih melekat di badan, jadi masih bisa dimohon ampunkan kalau masih ada yang salah-salah dari ucapan kita, karena kita tahu
apa yang kita ucapkan ini semua akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan kalau sudah urusan akhirat nanti udah nggak ada tuh siapa yang bawa, maksudnya dekengannya siapa ya, itu nggak ada urusan lagi itu. Salah ya salah gitu loh. Jadi mumpung masih ada di dunia, mumpung ini nyawa masih melekat di badan kita, yuk kita menata hidup ini lebih baik, lebih bermanfaat, bukan hanya maki-makian yang kalian bisa lakukan ke orang atau ke pemerintah. Silahkan mengkritik, kalaupun pada saat itu kalian hanya bisa mengkritik, boleh silahkan, tapi dengan cara yang baik. Dan ketika kalian ada solusi, berikan ide solusi kalian dengan cara yang baik. Jangan kalian hujat-hujat, habis itu kalian berikan solusi juga dengan cara yang kasar, karena para pemimpin kita di sana pun hanya manusia biasa teman-teman, yang kadang salah dalam mengambil keputusan. Terus ajudan-ajudannya juga itu hanya manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan tetangga rasul juga bukan. Mereka hanya manusia biasa yang nggak lepas dari kata khilaf teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan kita sampaikan dengan cara yang baik, mereka bisa menerima nasihat kita dengan baik juga. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan mampukan para pemimpin kita untuk mengikuti ataupun melakukan masukan-masukan yang kita berikan ke mereka, sehingga pembangunan di Indonesia itu lebih mudah. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara maju. Amin. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita. Melihat progres pembangunan Transjakarta, dan terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini hingga saat ini. Dan silahkan subscribe kalau kalian merasa video ini atau channel ini bermanfaat. Semoga dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang, sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gua Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.